Di malam yang sesunyi ini, aku sendiri, tiada yang menemani. Pada video kali ini kita akan update pergerakan Bitcoin. Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana pergerakannya saat ini, potensinya bagaimana, so stay tune. Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih balik lagi bareng gua Pai Muhammad di channel yang nggak ada faedahnya, cuman ngasih kalian cuan. Oke, kita akan lihat ya update BTC itu bagaimana sekarang. Sebelum gua masuk ke chart, gua akan perlihatkan teman-teman dulu on-chain analisa ya. Di sini teman-teman bisa melihat adanya grafik taker by volume. Nah, taker by volume ini menunjukkan kenaikan sekitar 0,6 billion dollar. Hal yang jarang nih sebenarnya kita temuin ya, mulai dari bulan Desember 2020 sampai dengan April 2021 tahun ini, volume kenaikan saat ini tuh lebih besar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa pada masa kenaikan Bitcoin ini, funding rates Bitcoin juga meningkat ya secara signifikan, sehingga kita bisa menyimpulkan di sini akan sedikit terjadi koreksi. Ya, koreksinya juga nggak akan jauh, potensinya ke level support terdekat. Nanti kita akan cek terlebih dahulu level supportnya di mana. Jadi potensi pada level saat ini, jika menurun, level support mana yang akan mendukung BTC tertahan agar tidak menurun kembali. Dan kalau teman-teman lihat berdasarkan Bitcoin All Exchanges Reserve, grafik yang warna ungu ini kan masih terus decreasing ya, masih terus menurun pada hourly time frame ataupun pada daily time frame yang menunjukkan bahwa mayoritas holder koin ini belum ada niatan untuk transfer koin dari wallet to exchanger dalam jumlah besar. Kalau kemarin memang pas kita di range harga 60 berapa sih resisten kemarin, gue lupa jadinya, di OKEX itu ada penjualan sekitar 10.000 BTC yang menyebabkan memang pada level tersebut di level resisten itu sangat-sangat volatil. Maka dari itu banyak wick yang dia panjang warna merah. Nah, ini adalah profit percent supply. 99,97% supply yang tersirkulasi, itu sedikit banget yang pengen take profit di level saat ini, di harga saat ini. Gue pribadi sih nggak mau ya take profit pada level saat ini karena memang harganya kentang coy, seriusan. Ya lu kalau untuk scalper nggak jadi masalah ya, kalau jadi long term holder, mid term holder ya yang mainnya swing, harga segini baru dekat level resisten tuh kentang banget. Jadi kita harus melihat potensi BTC pada level saat ini yang menunjukkan dari indikator atau dari analisa on-chain beberapa waktu lalu yang sudah sering kita analisakan ya, menunjukkan kan memang bullish. Jadi kalau mau jual sekarang kentang banget gitu, sangat disayangkan kalau kita jualnya di harga saat ini. Sama aja lu kayak menyanyiakan waktu berapa bulan berarti ya, mulai dari bulan Mei kemarin crash pertama kali sampai sekarang, mendingan gue jual kemarin gitu kan, harganya sama aja. Dan di sini teman-teman juga bisa melihat ini namanya funding rates ya. Nah, funding rates itu berada pada level 0,01, yang berarti market future itu dominan long positions daripada shorting BTC. Tapi kalau teman-teman memang melihat ada kesempatan untuk short pada level saat ini menggunakan leverage besar, ya nggak jadi masalah sih untuk scalping ya. Dan teman-teman juga bisa melihat bahwa crypto fear and greed index sekarang berada pada angka 82. Ya, memang kalau kita melihat pada fear and greed index di sini ada potensi harga itu akan terkoreksi terlebih dahulu karena ya biasalah ya, buy at fear, sell and greed ya. Gimana sih maksudnya? Buy on fear, sell on greed, kayak gitu ya. Jadi ya gue expect-nya memang pada level saat ini pasti akan ada koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan tren bullish-nya. Kalau gue pribadi sih masih bullish banget ya sama BTC. Kenapa gue yakin? Karena dari data on-chain yang kita sudah lihat dari kemarin ya, yang menunjukkan memang indikasinya itu bull run pada level saat ini. Cuma pertanyaannya adalah apakah memang bull run itu akan berakhir pada bulan Desember? Kan biasanya kita akan melihat 2013, 2017 itu Desember semua kan. Nah, apakah sekarang memang bulan Desember?
Karena kalau kita lihat kan institusi dan instansi itu sudah mulai melirik performa dari Bitcoin, performa dari cryptocurrency, dan juga kemarin baru launch banget BTC ETF. Dan kemarin tanggal 20 itu pertama kalinya terjadi perdagangan di Bitcoin ETF. So ya di sini banyak sentimen positif lah ya tahun ini. Bisa saja siklusnya berubah, Desember bisa saja masih naik, tahun depan masih naik. Ada potensinya karena memang ada market analyst itu yang menerangkan bahwa kenaikan harga itu bisa mencapai ke 340.000 dolar. Ini sebenarnya masif banget sih kalau ke 340.000 dolar. Gue juga ya sebenarnya gue I'm not sure ya 340.000 dolar karena gue paling deket aja 87.000 ya untuk saat ini, dan paling jauh pun ya 135 lah ya, 135.000 dolar potensinya ke situ. Kalau untuk ke 300.000 mungkin bisa aja tahun depan, tapi di akhir Desember. Karena kalau kita lihat S&P 500 pun doi recovery man, yang diramalkan memang bulan Oktober ini terjadi crash market pada saham gitu. Nah cuman kan di luar prediksi ya, ternyata bulan Oktober ini dia recover S&P 500. Ya semoga aja, mudah-mudahan ya kita akan melihat BTC itu ke harga 340.000 dolar berdasarkan analisa, lupa gua analisa siapa, cuman ada ya waktu itu 340.000 dolar. Kalau gua masih expect BTC itu ke 87.700 yang paling deket ya. Di sini dia 87.500 1618 Fibonacci. Nah, sekarang apakah ada potensi untuk terkoreksi? Potensi terkoreksi ada, tapi koreksinya pun nggak terlalu dalam karena kita memiliki level support terdekat itu di harga 57.900. Kalau kita lihat berdasarkan daily time frame, 57.900 itu didukung juga dengan IMA 21 di harga 57.400. Ini kan pasti akan selalu naik juga ya. Jika memang pada level saat ini terkoreksi, maka potensi koreksinya pun nggak jauh ke sini ya. Nah, kemarin kan kita juga sudah menggambarkan satu parallel channel ya di sini. So, BTC ini masih didukung banget juga sama parallel channelnya. At least kalau dia terkoreksi pun ya masih di dalam parallel channel gitu, nggak akan jauh. Atau kalau kita lihat berdasarkan ini si tanda panahnya, memang kan dia breakout dari level supportnya ya. Kalaupun berpotensi, maka itu akan terkonsolidasi kembali ya. Itu bukan suatu hal yang buruk sebenarnya kalau BTC ke harga 57.900. Mana ini gua sih? Kok nggak ada? Oh ini dia. Nah, harapannya sih sebenarnya di sini berarti ntar bermainnya di kandang babi ini dia ya. Cuma untuk sementara waktu kalau kita lihat berdasarkan time frame 4H, di sini kita juga masih punya level support 21 dan 50 yang memang bereaksi menjadi level support saat ini gitu. Nah, gunakan kesempatannya teman-teman ya. Kalau terjadi koreksi ke harga 57.900, maka teman-teman harus cepat-cepat buyback pada level tersebut. Hal yang biasa lah ya, kita ngelihat penurunan seperti ini berapa persen, palingan kayak ya 12%, 14% lah ya, bener kan? Hal yang biasa di kripto mah 12%. So, dan kalau kita lihat Bitcoin dominance di sini memang dia terkoreksi ya. Terkoreksinya pun nggak terlalu dalam di sini. Gua harap sih memang Bitcoin dominance itu bisa breakout dari level supportnya. Ini kan level support trendline. Nah, karena kan si Bitcoin dominance ini membentuk satu pola. Teman-teman mau melihat ini sebuah broadening bisa, atau teman-teman mau melihat sebuah rising wedge bisa. Cuma kalau memang ini sebuah rising wedge, maka sebenarnya udah breakout dari level supportnya. Ini yang rising wedge kecil ya sebenarnya gitu ya. Dengan potensi penurunan itu adalah ini adalah tiangnya atau fall flag-nya kita taruh di sini. Nah, berarti ke level berapa? 45,76% di sini ya, nggak jauh-jauh amat ya, karena kita lihat juga Ethereum pergerakannya nggak terlalu sangat signifikan. Di sini Ethereum kalau kita lihat semalam kan kita sudah menganalisakan Ethereum ya. Target price pertama itu udah achieve. Kemarin tuh ada target pertama deh. Bukan ini juga. Hilang coy. Iya, sebenarnya target price pertama di ini ya. 4249 itu dia seperti ini. Kalau untuk target price berikutnya itu di harga 4723. Nah, di sini kan berarti sudah sesuai ekspektasi kita. Kalau kita lihat berdasarkan pattern harmoni, maka ini adalah shark pattern. Gua tuh udah gambar, cok. Cuman kok hilang lagi, gue bingung jadinya.
Nah, di sini ya, ini adalah shark pattern. Harapannya adalah pada level ini Ethereum itu terkonsolidasi. Nah, kayak BTC kemarin lah. Kalau BTC kan di harga berapa kemarin ya? Di sini ya. Di sini dia nih. Di sini dia terkonsolidasi, tidak menurun berdasarkan X sama A-nya. Kalau berdasarkan X sama A-nya, maka penurunannya itu kita tarik dari sini aja X sama A. Nah, gini ya. Biasanya ini 50% dari tingkat kenaikan C sama D-nya. Kita tarik Fibonacci dari C sama D. Nah, kalau kita lihat dari X sama A kan dapat 0,618 ya. Ini hanya sebagai referensinya aja, tapi kalau lihat berdasarkan potensinya Ethereum itu diharapkan bisa konsolidasi. Karena di sini sekarang resisten itu menjadi level support. Itu dia. Potensinya all time high ya, teman-teman. Kalau kita lihat kemarin semalam kan kita sudah analisakan ya potensi dari Ethereum sendiri bagaimana. Kalau diukur berdasarkan daily time frame berarti berpotensi ke angka 6281 itu yang paling dekat ya. Ini anggaplah sebagai ascending triangle atau cup and handle gitu. Dan kalau kita lihat di sini memang beberapa altcoin juga big market cap banyak yang naik ya. Jadi nanti kita perlu perhatikan lagi beberapa altcoin yang perlu kita analisa. Ya, ini adalah analisa Bitcoin, semoga membantu teman-teman dalam mengambil keputusan dan juga tercerahkan arahnya itu mau kemana sekarang. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa pada level saat ini Bitcoin juga masih kembali lagi bullish dan tidak terkoreksi ya guys. Gua akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin di grup Telegram. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram. Buat yang belum bergabung, linknya ada di deskripsi YouTube ya guys. Gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, saya terus karena saya temal. I'll see you guys on next video. Peace out.